Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Jumpa lagi bersama saya Hamis Wakil di Respon Populer. Bersama saya pemuda awam ngomong kocak. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda, malam ini adalah malam puncak dari perdebatan capres kita dan akhir dari perdebatan capres dan cawapres kita. Ini merupakan debat yang kelima. Judulnya saja debat pamungkas. Tapi yang menjadi satu yang patut saya apresiasi pada video ini adalah dari ketiga capres kita, mereka tidak lagi menggunakan narasi-narasi sebagaimana pada debat capres pertama dan debat capres ketiga, gitu ya. Mereka tidak lagi menggunakan narasi-narasi saling serang satu sama lainnya, tetapi semuanya dalam konteks menyatukan gagasan untuk Indonesia ke depan. Dan haruslah inilah yang semestinya dilakukan oleh para capres-capres kita. Nah, sebab saya secara awam saya memandang bahwa yang disampaikan oleh Anies Baswedan adalah narasi tentang Indonesia ke depan, yang disampaikan Prabowo adalah narasi tentang Indonesia ke depan, dan tentang Ganjar Pranowo adalah tentang Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi semua ini adalah tentang gagasan pembangunan Indonesia ke depan. Ini semua adalah tentang gagasan pembangunan kebudayaan Indonesia 5 tahun ke depan. Oleh sebabnya, kita butuh betul-betul kehati-hatian dan ketelitian di dalam cara kita memandang negara ini, di dalam cara kita memandang narasi-narasi dari para capres kita ini, dalam upaya untuk mengintegrasikan semuanya menjadi satu kesatuan. Sehingga kemudian satu di antara ketiganya ini berhasil memenangkan kontestasi pilpres kita ke depan ini, maka dia berhak untuk kemudian membawa narasi-narasi pembangunan 5 tahun ke depan yang diperdebatkan secara resmi, yang disiapkan sarananya oleh KPU ini untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Dan semua itu adalah tentang cita-cita konstitusi kita. Nah, inilah yang seharusnya kemudian dilakukan dari sejak awal oleh para capres kita. Nah, jadi yang tidak kita inginkan adalah tentang subjektivitas ataupun arogansi emosional dari setiap capres dan cawapres yang ada, tetapi yang ada adalah tentang objektivitas, memandang bahwa ini narasinya baik maka kita dukung, bagus, tinggal kita lanjutkan, kita perbaharui kembali dalam konteks narasi pribadi kita. Nah, harusnya seperti itu, dan saya apresiasi sekali untuk Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies Baswedan. Saya kira mereka bertiga ini adalah betul-betul masa depan Indonesia, tinggal bagaimana rakyatlah yang akan nantinya memilih satu di antara mereka yang akan nantinya berhak menjadi pemimpin ke depannya dan berhak memenangkan pertarungan capres pada 14 Februari H-9 ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sedikit memberi pendapat saya berkaitan dengan salah satu tema yang kemudian dibahas pada perdebatan malam ini oleh para capres kita, yakni adalah menyangkut soal masalah pendidikan, saya kira. Karena pendidikan inilah yang akan nantinya menjadi barometer Indonesia ini ke depan. Kita punya impian yang paling sangat besar dan gemilang, yakni adalah tentang Indonesia emas di tahun 2045. Nah, gagasan besar kita ini, kita harapkan akan tercipta dan menghadirkan kesejahteraan untuk seluruh bangsa Indonesia. Dan tentunya salah satu sarananya, salah satu wasilahnya untuk menggapai ini adalah tentang sumber daya manusia. Oleh sebabnya, pendidikan kita harus betul-betul kita perbaharui. Inilah sebabnya dalam konteks ini, para capres kita ketiga ini, betul-betul yang kita butuhkan dari mereka adalah tentang gagasan besar mereka tentang memperbaharui atau mengupgrade kembali sistem pendidikan yang kita punya. Sehingga kemudian sistem pendidikan yang kita punya tidak dipandang sebagai komoditi politik oleh kelompok elit tertentu. Saya menggarisbawahi dan akan saya lanjutkan kembali menyangkut soal masalah hal ini. Nah, pada kesempatan ini, di debat ini, jadi secara sadar saya memaklumi bahwa waktunya terbatas. 4 menit di pertama untuk menyampaikan visi misi, dan itu memang tentu tidaklah maksimal dalam konteks untuk memaksimalkan semua pikiran ataupun menjelaskan secara rinci satu-satu tema yang kemudian hari ini menjadi tema-tema di dalam perdebatan capres ini. Saya memaklumi hal itu. Tidak bisa digambarkan secara rinci dalam menit kedua dan tidak bisa juga dalam menit pertama.
Nah, jadi memang sebetulnya ini membutuhkan waktu banyak untuk kemudian bisa menjelaskan ini jauh lebih rinci. Tapi dalam konteks ini saya tidak menyoroti hal yang lainnya, tetapi menyangkut soal masalah pendidikan. Saya walaupun pemuda awam tetapi berkontribusi banyak juga dalam ruang pendidikan, mengajar privat, ya, mengajar sebagai pengajar sosial gitu, tidak pernah digaji dan lain seterusnya gitu. Nah, karena memang saya kira dalam konteks mencerdaskan anak bangsa adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab setiap anak bangsa Indonesia tanpa memandang apa biayanya. Tetapi dalam konteks ini saya ingin menyentuh menyangkut soal masalah pendidikan kita. Saya banyak sekali, rekan-rekan saya adalah rekan para guru dan saya banyak bersahabat dengan para dosen. Kita bertukar pikiran di sana dan saya mengambil banyak sekali data yang bersifat keluhan daripada setiap guru dan juga dari dosen. Saya ingin membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah menyangkut soal masalah guru. Rupanya banyak sekali keluhan dari para guru yang saya secara langsung berhadapan dengan mereka dan membangun diskusi dengan mereka. Yang mereka rasakan adalah mereka terlalu banyak menghabiskan waktu di dalam urusan administrasi sehingga mereka memiliki waktu yang sangat sedikit untuk menjabarkan secara dalam dan mempelajari banyak hal mengenai tentang bidang yang mereka miliki. Inilah sebabnya satu masalah yang harus mendorong kita, yang pertama adalah negara, yang paling terpenting adalah dari ketiga capres kita, untuk kelak harus memperbaharui betul-betul sistem pendidikan kita, sehingga amanat daripada konstitusi kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap orang di Republik ini bisa mendapatkan jaminan pelayanan pendidikan yang baik dan layak dan bermutu, bisa tersalurkan dengan sebagaimana amanat konstitusi dan sebagaimana cita-cita kita semua. Nah, jadi saya kira kelak yang harus diperbaharui adalah dalam konteks sistem pendidikan kita. Hari ini para guru-guru kita yang mengajar di sekolah formal baik yang berada pada tingkatan sekolah-sekolah milik negeri ataupun sekolah milik swasta, mereka punya keluhan yang sama. Mereka menghabiskan waktu dalam ruang-ruang administrasi sehingga mereka lupa untuk bagaimana mengimprove pribadi, keilmuan yang mereka miliki, sebagaimana amanat undang-undang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan tentang mereka, atau PP guru dan dosen yang kemudian mengamanatkan kepada mereka tentang soal pendalaman bidang yang mereka miliki. Nah, mereka merasa keterbatasan waktu disebabkan banyaknya waktu dihabiskan untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya administrasi, ngurus inilah, ngurus itulah, dan lain seterusnya, dan lain seterusnya. Belum lagi menyiapkan RPP, silabus, dan lain seterusnya, sehingga kemudian membuat mereka menjadi terbatas waktunya untuk kemudian meningkatkan kapasitas dan ability yang mereka punya. Ini satu persoalan yang saya temui dari berbagai ruang diskusi bersama dengan rekan-rekan guru saya yang berada di sekolah negeri ataupun juga dengan sekolah-sekolah swasta. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan pada video ini, semoga saja harapan saya, walaupun kemudian video ini hanya 50-100 orang yang nonton, tetapi saya tidak begitu memperdulikan hal itu. Saya hanya ingin mengharapkan video ini bisa tersebar dan bisa sampai kepada ketiga calon kita. Semoga kelak mereka terpilih, mereka bisa mengeksekusikan hal ini dalam konteks untuk memperbaiki tatanan sistem pendidikan nasional kita. Nah, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan dimanapun Anda, yang pertama adalah menyangkut soal masalah regulasi yang kita punya. Regulasi yang kita punya harus diperbaharui kembali sehingga betul-betul menjaga integritas, menjaga independensi, dan menjaga marwah nama besar daripada seorang guru dan dosen itu sendiri. Saya batasi dulu ini menyangkut soal masalah guru. Karena hal ini perlu, regulasi inilah yang harus dipastikan sehingga integritas dan nama dan kebaikan daripada seorang guru, marwahnya, itu bisa terjaga dengan baik. Karena ada kepastian hukum yang kemudian menjaga integritas mereka. Karena begini, kepada ketiga capres kita, para guru-guru kita dan para CPNS yang pada bidang guru, mereka hari ini pada daerah-daerah tertentu, dan paling banyak sekali fenomena ini saya temukan, itu telah dijadikan sebagai komoditas politik untuk
kepentingan kelompok-kelompok tertentu ketika kemudian itu berada pada daerah dan kota, maka mereka dijadikan kepentingan politik wali kota, bupati, dan lain seterusnya, dan lain seterusnya. Sehingga kemudian mereka sudah tidak lagi berada pada ruang untuk meningkatkan ability, meningkatkan kemampuan mereka dalam konteks untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi mereka sudah terlibat di dalam urusan politik sehingga sampai lupa dengan amanat undang-undang yang harus menitikberatkan kepada mereka, meningkatkan kapasitas dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi saya kira ke depannya yang harus diperbaharui adalah tentang regulasi kita, kepastian regulasi kita, menghindari para guru-guru kita dari urusan politik praktis yang syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dan saya mau meminta kelak ketika kemudian ada pejabat-pejabat di bawahnya, bupati, gubernur, wali kota, ketika kemudian memainkan orkestrasi politik dengan mengikut sertakan para guru-guru kita mintakan kepastian hukumnya untuk kemudian mereka ini, oknum-oknum ini harusnya segera mungkin untuk diadili, diberi efek jerah. Banyak sekali guru-guru kita, tidak hanya saja yang PNS honorer pun juga kemudian terancam nasibnya dengan permainan-permainan politik elit di daerah-daerah. Jadi sebagai bagian daripada anak bangsa yang betul-betul saya mendapati banyak hal data-data menyangkut soal masalah ini. Saya banyak sekali terlibat di dalam urusan pendidikan. Jadi saya temui betul bagaimana keresahan-keresahan yang mereka dapati. Tidak hanya saja soal masalah urusan mereka yang kemudian disibukkan di dalam urusan administrasi negara, tetapi mereka juga dibuat sibuk di dalam urusan politik praktis para pejabat-pejabat tertentu. Bupati, katakanlah, wali kota, gubernur, dan lain seterusnya. Nah, mereka inilah yang kemudian memainkan dan membuat pendidikan kita semakin lebih tambah buram dan jauh daripada kecerdasan yang kemudian ingin kita raih melalui konstitusi kita. Jadi, kelak perbaharui kembali. Guru-guru kita, PNS, mereka harus betul-betul dihindari, dibikin jarak, dan jarak ini harus independen. Tidak boleh dicampur adukan dengan urusan kepentingan politik praktis. Nah, kesalahan terbesar kenapa bangsa kita ini jauh daripada amanat konstitusi, jauh daripada harapan konstitusi untuk soal mencerdaskan semua bangsa, dikarenakan para elit-elit kita terlalu sibuk di dalam urusan kepentingan mereka, sampai mereka lupa bagaimana mengontrol para guru-guru kita untuk memaksimalkan pengajaran dan mencerdaskan kehidupan bangsa, generasi kita, generasi emas Indonesia yang akan nantinya membuat Indonesia menjadi emas di 2045. Nah, itulah yang harus semestinya diperhatikan dengan serius dan maksimal oleh para capres kita. Dari ketiga ini, tanpa pengecualian, terlepas daripada apa pilihan kita nanti. Tapi saya mintakan kepada ketiga calon pimpinan kita, kelak mereka harus betul-betul melihat ini sebagai bagian daripada persoalan yang harus diselesaikan secara tuntas. Karena masih banyak sekali, katakanlah saja gitu, bupati saya di Kabupaten Buru Selatan masih sampai hari ini menjadikan para kelompok guru kita ini, mereka yang kemudian berdasarkan PP tentang guru dan dosen mereka adalah merupakan instrumen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, malah justru kemudian disibukkan di dalam urusan kepentingan politik dan dijadikan sebagai tim untuk memuluskan kepentingan bupati. Dari saya kira persoalan seperti ini harus betul-betul diselesaikan secara regulasi, tidak hanya bersifat imbauan saja, tetapi harus betul-betul secara regulasi sehingga ada sistem pengontrolan oleh masyarakat sehingga ketika ditemukan ini bisa dilaporkan dan bisa diselesaikan secara hukum dan pasti. Itu yang saya ingin mintakan. Yang kedua adalah berkaitan dengan dosen. Banyak sekali rekan-rekan saya, teman-teman saya yang dari dosen gitu, mereka yang tidak di kampus negeri katakanlah, karena selama ini seolah-olah pendidikan kita itu hanya bisa melalui kampus negeri, padahal kampus swasta pun juga punya hak yang sama dan kewajiban yang sama, punya kesempatan yang sama di dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi mengapa dalam konteks kebijakan itu seolah-olah ada pembeda di sini?
Nah, yang pertama yang mau ingin saya sampaikan adalah tentang nasib dosen-dosen kita yang berada pada kampus-kampus swasta. Mereka-mereka ini luar biasa. Saya patut mengacungkan jempol kepada mereka. Saya apresiasi betul gitu dan menghargai tentang jasa mereka yang mereka buangkan. Mereka dibayar dengan harga yang paling di bawah UMR sekalipun. Di Jakarta masih banyak sekali kampus swasta yang gaji para pegawainya, gaji para dosennya di bawah UMR Jakarta. Ini persoalan. Sebab ini akan mempengaruhi betul sistem pengajaran kita, sistem belajar mengajar di kampus swasta. Inilah yang harus betul-betul diperhatikan. Kampus swasta harus betul-betul mendapatkan perhatian serius juga dari pemerintah. Jangan soal masalah karena dia adalah kampus swasta berdasarkan otonomisasi atau otonomi yayasan itu, undang-undang yayasan, sehingga kemudian mereka tanpa diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Saya kira kelak ini yang harus diperhatikan, dan yang paling terpenting adalah lakukan revisi terhadap undang-undang yayasan, sehingga yayasan-yayasan yang punya kampus swasta ini harus betul-betul mendapatkan tekanan dari pemerintah untuk melakukan proses belajar mengajar secara pasti tanpa harus memandang perlu soal masalah keuntungan yang harus didapatkan melalui proses atau bisnis yang mereka jalankan melalui bangun kampus swasta tersebut. Jadi saya kira ini masalah banyak sekali. Saya punya banyak pengalaman menyangkut soal masalah hal ini, dan banyak rekan-rekan saya yang menyalurkan keluh kesah mereka kepada saya. Dan melalui video ini saya sampaikan hal ini, semoga saja bisa didengarkan oleh para pemerintah kita. Yang paling terpenting adalah ketiga calon presiden kita. Semoga kelak mereka bisa memperbaharui ini semua. Undang-undang yayasan harus diperbaharui lagi. Kepada yayasan-yayasan yang menjalankan pendidikan swasta harus betul-betul ditekankan kepada mereka untuk memperhatikan tidak hanya saja soal masalah mutu, tetapi juga memperhatikan gaji-gaji para dosen-dosen mereka. Sehingga mutu yang dihadirkan adalah baik berdasarkan gaji yang diberikan kepada para dosen-dosen yang ada. Karena ini adalah satu fenomena yang paling sangat buruk. Mutu yang akan didapatkan berdasarkan gaji, ya berdasarkan gaji yang sedikit ini. Dan itu adalah fakta yang saat ini seperti itu. Banyak sekali, dan semoga ini bisa diselesaikan melalui kebijakan pemerintah kita. Kepada ketiga capres kita, semoga kelak terlepas daripada perbedaan pilihan, semoga kelak bisa memperbaharui sistem pendidikan nasional kita dari pendidikan paling dasar hingga sampai perguruan tinggi negeri dan swasta. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Bagaimana pendapat rekan-rekan menyangkut soal masalah persoalan ini? Silakan, bagaimana fenomena yang rekan-rekan temui di pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia hari ini. Silahkan tuangkan di kolom komentar yang menjadi basis ruang demokrasi secara digital kita. Semoga apa yang kita tuliskan di kolom komentar menjadi bacaan para ketiga capres kita. Saya mengharapkan semaksimal mungkin video ini sebisanya bisa tersampaikan kepada ketiga capres kita. Terima kasih banyak. Nama saya Hamis Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.